Assalamualaikum. Amin. Apakah orang yang bermaksiat pada Allah itu juga takdir? Tanyanya gila kali nih. Ente habis ngaji marifat sama siapa? Semua yang terjadi di dunia sesuai dengan takdir. Ya. Jangan-jangan takdir yang aneh pahami beda dengan takdir yang ente pahami. Ya, apakah maksiat bagian dari takdir? Apakah taat bagian dari takdir gitu ya? Pertanyaannya dibalik. Memang kalau maksiat bagian dari takdir, masalahnya apa? Masalah? Masalah enggak? Kalau maksiat bagian dari takdir, masalah enggak? Masalah kalian apa? Masalahnya kalian salah paham. Nih perhatikan, tidak ada satu biji zarah bergerak di alam semesta kecuali dengan kadar yang Allah mau. Kadar yang Allah mau bahasa Arabnya takdir, bahasa kitanya disebut kadar, ukuran. Sudah oke? Jika ada satu biji zarah bergerak, berpindah, terjadi sesuatu pun di alam semesta bukan dengan gerak dari Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Satu, dua. Taat takdir nggak? Ya. Kalau taat itu bagian dari takdir, kenapa maksiat tidak? Hah? Bukankah banyak orang yang taat hatinya maksiat? Bukankah banyak orang maksiat itulah akhir maksiatnya dan itulah awal taatnya? Jangan menyalahkan bab takdir. Betapa banyak pemaksiat, takdirnya maksiat itu terakhir di situ. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah, kam min asim, ya, betapa banyak orang pendosa ketika dia bermaksiat dan dia husnuzon kepada Allah, itu akhir maksiatnya. Betapa banyak orang taat, ketika dia taat, dia kagum ketaatnya, itu awal dia terjebak maksiat. Itulah barsisa 500 tahun taat. Takdir nggak? Takdir. Maka Nabi mengatakan, i'malu, hadis Bukhari, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu namanya sudah ada ditulis di sorga, di neraka. Siapa yang ahli sorga, dia akan dimudahkan tertarik kepada taat. Siapa yang ahli neraka, dia dimudahkan kepada maksiat. Terus kalau terjadi maksiat di kita, kita salahin siapa? Itu mungkin yang dikejar ya. Berarti salah Allah juga dong. Inilah perbedaan ma'rifat syaitan dengan ma'rifat nabimu Sayyidina Khidir. Ketika ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil itu, rusak kapal itu? Dia tidak jawab, ini takdir Allah. Tidak. Walaupun itu takdir, apa jawaban dia? Ma fa'altuhu min amri. Aku tidak lakukan itu dari perintahku. Dia fanakan dirinya, cukup. Kenapa? Karena dia melakukan itu, Allah izinkan melihat af'al Allah terjadi pada si anak. Seandainya beliau tidak merusak kapal, maka semua perempuan di kampung itu janda. Lebih rugi mana? Semua laki-laki mati, perempuan menjanda, atau kapal rusak? Ya. Berarti kalau orang paham takdir, takdir baik, takdir buruk, itu berdasarkan persepsi manusia. Bagi dokter, orang sakit itu takdir baik. Betul. Mohon maaf Pak Dokter, Bu Dokter ya. Itu rahasia kalian kita buka ya. Bagi kita sakit itu takdir, tapi di sisi Allah sama saja. Jika engkau tidak ingat Allah saat sehat, Allah ambil sehatnya, ingat Allah enggak? Maka sebenarnya tidak ada takdir baik dan buruk. Yang ada takdirnya dianggap baik atau dianggap
Jika ada orang maksiat, dia tobat, maka maksiatnya menjadi takdir yang baik, karena menjadi awal dia merasa hina dan dia kembali kepada Allah, seperti pembunuh 100 orang itu. Dan coba perhatikan, orang alim yang dibunuh, yang nomor 100 itu, tidak hanya nama Allah ke-100 ada Pak, pembunuh ke-100 yang dibunuh ke-100 juga ada. Itu orang, dia merasa orang di hadapan dia pemaksiat, dia hina orang itu, itulah awal daripada maksiat dia, akhir dari taat dia. Jangan tertipu. Wajib baca kitab Imam Ghazali, ya, Al-Maghrurun, atau karya Imam Sya'rani Tanbihul Mukhtarrin. Itu kitab menjelaskan jangan tertipu oleh amal atau ilmu, ya. Gitu Bang, ya, masuk nggak? Ente nggak paham juga, semoga Allah pahamkan. Ya, yang pasti tidak ada satu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu sayang ke makhluknya, ke hambanya, lebih sayang